Shalom adik-adik KKR. Selamat hari Minggu. Kami dari Runggun Muara Bungo, kelas Sumbaksel, hari ini diberi kesempatan untuk membawakan ibadah KKR. Ya, perkenalkan nama kakak Kak Fea dan Halo adik-adik, nama kakak Kak Putri. ya, hari ini karena Kak Fea dan Kak Putri yang membawa ibadah, jadi adik-adik harus lebih semangat ya untuk beribadah KKR. Hari ini tema kita apa ya Kak Putri? Nah, untuk tema kita hari ini yaitu berharga di mata Tuhan. Oh, hari ini temanya berharga di mata Tuhan. Kira-kira apa sih berharga di mata Tuhan itu, Kak? Nah, berharga itu bukan harga 1.000, 2.000, 3.000, tapi berharga di mata Tuhan itu adalah kita terlihat baik atau penting di dalam mata Tuhan. Oh, jadi kalau kita sebagai anak-anak KKR berharga di mata Tuhan, ibadah kali ini kita harus gimana? Sedih atau malas-malasan, Kak? Untuk ibadah kita hari ini kita harus bersukaria, girang, tidak boleh malas-malasan, tidak boleh ngantuk. Oh, berarti untuk memulai ibadah kita harus sukacita. Sebelum itu mari kita berdoa ya adik-adik. Doa pagi ini akan dibawa oleh Kak Putri. Siapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat dan kasih yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, pada hari ini kami mau mulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan, Engkau ketuk pintu hati dan pikiran kami. Engkau jadikan kami berkat di dalam-Mu dan jadikanlah kami anak-anak yang patut untuk dijadikan contoh pada teman-teman kami. Tuhan, jikalau ada teman kami yang sedang sakit, kiranya Engkau sembuhkan melalui obat yang mereka minum. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sebagai lagu pembukaan, mari kita angkat pujian kita. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijanjikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijanjikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Angkat tangannya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijanjikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijanjikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi bersuka di dalam Tuhan.
adik-adik masih bersuka ya? Kalau masih semangat, kita angkat pujian apa lagi nih Kak? Yang kira-kira biar kita makin semangat. Kita angkat lagu pujian Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Wah, luar biasa sekali ya Kak Putri. Hari ini banyak sekali kita udah menyanyikan lagu pujian. Kita nyanyi Yesus kekasih jiwaku. Aku disayang Tuhan. Berarti memang kita anak-anak KKR benar-benar berharga di mata Tuhan ya Kak. Iya dong. Jadi mungkin adik-adik di rumah udah pada penasaran. Apa sih maksudnya berharga di mata Tuhan? Nah, sebelum nanti kakak kita menyampaikan firman Tuhan, ada baiknya nih adik-adik yang ada di rumah, yang ada Alkitabnya, diambil dulu Alkitabnya, dipersiapkan Alkitabnya, dan dipersiapkan juga telinganya untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita bernyanyi apa Kak Fea? Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia
panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, shalom adik-adik semua, adik-adik KKR dimanapun berada. Nah, kita akan mendengar firman Tuhan, tetapi sebelum mendengar firman Tuhan, kita harus siapkan hati dan pikiran kita. Jadi kakak di sini akan mengundang adik-adik semua untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami semua. Anak-anak KKR, GBKP ya Bapa dimanapun berada, kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai mereka, membimbing mereka ya Tuhan. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi tuntunan dalam kami melangkahkan langkah kami. Berfirmanlah Engkau ya Yesus, sebab kami sudah siap mendengarnya. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, sebelum kakak akan membawakan firman pada hari ini, terlebih dahulu kakak akan buka masker dulu. Nah, sebelumnya kalian semua belum kenal kakak kan? Kakak akan memperkenalkan diri kakak. Nama kakak Karnova Hengelia Sembiring, bisa dipanggil Kak Nova atau kakak Mama Alwe, boleh ya? Jadi adik-adik yang ada di rumah, kalau suatu saat ketemu sama kakak, kalian sudah kenal kakak. Nah, kakak minta kalian untuk membuka Alkitab kalian masing-masing. Kakak akan pandu dari sini. Kita buka Alkitab kita yang diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Kakak akan membacakan untuk kita semua dari sini. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian bacaan kita hari ini. Kakak mau tanya, tadi guru sekolah minggunya, Kak Pea dan Kak Putri sudah menyebutkan tema kita. Tema kita apa? Tema kita adalah berharga di mata Tuhan.
apa dek? Berharga di mata Tuhan. Nah, yang namanya berharga di mata Tuhan itu, kita ini semua adik-adik yang ada di rumah dimanapun berada, kita ini miliknya Tuhan. Tuhan sayang sama kita. Nah, seperti kita, kalau kita memiliki satu barang entah itu barang kesayangan kita atau barang itu adalah barang favorit kita, kita pasti menjaganya dengan baik. Nah, gitu juga kita anak KKR. Kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini berharga di hadapan Tuhan. Makanya anak-anak semua harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Kita istimewa di hadapan Tuhan. Nah, apa buktinya Kak? Buktinya apa? Tuhan itu sayang sama kita. Ada buktinya. Tadi juga di bacaan kita sudah sangat jelas ya. Ketika murid-murid Tuhan Yesus melarang anak-anak datang kepada Yesus, Yesus marah. Apa katanya? Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Nah, berarti anak-anak kecil, anak-anak KKR, kita ini adalah empunya kerajaan surga. Kita ini adalah penghuni surga. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Kak? Apa yang harus kita kerjakan, Kak? Nah, yang namanya kita berharga di mata Tuhan itu, kita harus mau mendengarkan firman Tuhan, mau bersyukur kepada Tuhan. Ingat ya, ada perintah Tuhan, ada berapa perintah Tuhan? 10. Kalau kita supaya firman Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita, kita jangan melanggar perintah Tuhan. Di sini siapa yang suka marah-marah? Siapa yang suka melawan mamanya atau bapaknya? Itu sama aja kita tidak bersyukur. Kenapa? Tuhan itu tidak senang lihat anak-anaknya nakal, lihat anak-anaknya bandel, suka melawan. Tuhan itu tidak senang. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang paling istimewa, yang paling luar biasa, yang Tuhan ciptakan dari semua ciptaannya, kita harus apa? Kita harus bersyukur. Nah, Tuhan aja kita sudah banyak dosa melawan, dosa cengeng, dosa berbohong. Nah, Tuhan itu sanggup untuk mengorbankan dirinya di kayu salib. Nah, apa bentuk pengorbanannya? Kita sudah melewati yang namanya Paskah. Paskah itu apa? Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga. Setelah itu, hari tanggal 13 Mei kemarin kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Tuhan itu mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita semua setelah dia mati di kayu salib, setelah itu bangkit. Nah, apakah kita disayang Tuhan? Ya tentu kita disayang sama Tuhan. Kan kita masih kecil, guru. Apakah kita memang Tuhan itu mau ampuni kita? Ya tentu, karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Dan anak kecil itu adalah ciptaan Tuhan. Dan anak-anak itu adalah penghuni surga, karena dialah empunya kerajaan surga. Untuk itu adik-adik yang ada di rumah, anak KKR, GBKP, dimanapun berada, mari kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, jangan suka bersungut-sungut. Bisa aja anak kecil minta mainan sama mamanya merengek. Dia nggak bersyukur, sedangkan di luar sana masih banyak yang nggak punya mainan. Ada anak-anak yang dia
anak-anak remaja yang dia badannya gemuk, dia pengen langsing, kalau enggak nanti enggak ikut ke dalam satu geng gitu ya. Nah, akhirnya dia diet dia tidak bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada dia. Dia diet, dia olahraga. Lama-lama bukannya makin kurus, tapi makin gemuk. Karena apa? Siap olahraga dia lapar. Nah, itu apapun di mata manusia salah, tapi di mata Tuhan kita itu sangat luar biasa. Untuk itu kita harus mengucap syukur. Kita harus bersyukur atas orang tua yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur atas karunia Tuhan kepada kita hingga pun saat ini, walaupun kita ibadahnya secara online, kita harus bersyukur karena kita masih bisa ibadah. Bagaimana teman-teman kita yang lain yang sudah terkena COVID, dia tidak bisa ibadah, dia tidak bisa menikmati apa yang Tuhan berikan kepada dia gitu. Jadi untuk itu anak-anak sekolah minggu, kita serahkan hati kita, pikiran kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Sebab apa? Kalau kita berharga di mata Tuhan, Tuhan akan menjaga kita seperti kita menjaga barang yang sangat berharga yang kita miliki. Untuk itu, jangan sakiti hati Tuhan kita. Oke? Demikian firman yang kakak sampaikan pada hari ini. Sebelum kakak sudahi, kita bernyanyi terlebih dahulu. Mungkin kakak di sini nyanyikannya, walaupun nanti nadanya kurang pas, mungkin adik-adik sudah biasa ya mendengarkannya. Ini jadi lagunya seperti ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jadi adik-adik semua jangan ragu kalau kita bersyukur kepada Tuhan, sebab nama-nama kita semua, nama adik-adik semua sudah dicatatkan di dalam firman Tuhan. Untuk itu adik-adik harus rajin membaca firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Ajari kami bersyukur Tuhan. Ajari kami Tuhan bahwa kami ini adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Walaupun kami kecil, walaupun kami lemah, Tuhan sayang sama kami. Tuhan, kami ini yang punya kerajaan surga, Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, karena kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Nova tadi, kira-kira masih ada yang ingat nggak ya? Ayat Alkitab pada pagi hari ini diambil dari mana? Mungkin Kak Putri bisa bantu? Nah, adik-adik yang ada di rumah pada ingat nggak? Atau jangan-jangan tadi waktu Kak Nova lagi menyampaikan firman Tuhan, adik-adik tidak mendengarkan atau malah sibuk dengan yang lainnya. Nih kakak ingat kembali ya, nanti adik-adik bisa baca ulang. Nah, ayat Alkitab hari ini yaitu Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16 Kak Pea. Oke, jadi untuk adik-adik yang sudah mendengarkan khotbah pada pagi hari ini, kiranya khotbah ini boleh didengar, diresapi, dan nantinya juga boleh dijalankan di kehidupan sehari-hari. Sebagai respon kita karena telah mendengarkan firman Tuhan, mari angkat pujian lagi, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir
dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sungai cintamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Oke, sekarang tiba saatnya kita mempersiapkan bagian yang terbaik daripada kita. Kita boleh siapkan persembahan kita. Kira-kira adik-adik sudah pada menyiapkan persembahannya belum ya Kak Putri? Sepertinya belum di KPA. Kita persilakan dulu ya adik-adik kita yang ada di rumah untuk mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Oke, Kakak Pea kasih waktu 2 menit untuk mempersiapkan persembahan kita. Nah, sembari adik-adik mempersiapkan persembahannya, gimana nih KPA kita menyiapkan lagu dulu Boleh. untuk persembahan. Lagu persembahan kita pada pagi hari ini untuk sambil melayangkan persembahan, kita angkat pujian kita. Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, genap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Kita sudah mengumpulkan sebagian yang kita miliki kepada Tuhan. Mari kakak undang adik-adik semua untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu kepada kami semua. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami telah melaksanakan ibadah kami. Sekalipun ibadah ini secara online ya Tuhan, tidak mengurangi semangat kami dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami mohon ya Bapa, Engkau berkati semua anak-anak KKR, GBKP dimanapun dia berada ya Bapa. Engkau lindungi mereka, Engkau jauhkan dari sakit penyakit yang saat ini merajalela di dunia ini ya Bapa. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan Yesus, kami rindu ya Tuhan, kami rindu bertemu dengan teman-teman kami di gereja. Kami rindu bertutur sapa dengan teman-teman kami ya Bapa. Mari Tuhan, turunkan Roh Kudus-Mu, hilangkanlah COVID ini dari muka bumi ini. Karena Bapa, kami tahu Tuhan, Engkau adalah sumber dari semua yang ada di dunia ini ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang maha pengasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami telah mengumpulkan sebagian yang kami miliki Tuhan. Engkau berkatilah persembahan ini Tuhan, supaya jadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Jangan Kau perhitungkan tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, tapi lihatlah ketulusan dan ikhlasnya hati anak-anak-Mu yang memberi ya Tuhan. Engkau berkati orang tua mereka, rezeki orang tua mereka. Engkau berikan umur yang panjang kepada orang tua mereka. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh pelayan KKR ya Bapa, Engkau berkati. Kiranya pelayan KKR dimanapun berada Tuhan senantiasa membimbing dan menuntun Tuhan, agar kami bisa menjadi Tuhan, menjadi teladan di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Semua Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, baik pendeta, pertua maupun diaken Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa seperti diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas dan seperti di surga. Berilah kami rezeki ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik semua, kebaktian kita pada hari ini telah selesai. Nah, kami mohon maaf jika ada terdapat kesalahan di dalam kata-kata kami ataupun dalam nyanyian kami atau dalam sikap kami atau gerakan kami. Nah, kami akan menutup kebaktian kita pada hari ini dengan satu lagu, yaitu Sobat Kami. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan menjua-jua.
Ada satu sobatku yang setia, dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sampai jumpa adik-adik. Shalom. Menjua-jua